Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan terkait tentang bagaimana membersihkan air sumur supaya menjadi bersih dan mempunyai volume air yang banyak ya. Jadi ini kebetulan di rumah orang tua saya di Kota Tasikmalaya, tepatnya di Desa Pobaratu. Rumah orang tua saya itu rumahnya di tengah sawah ya. Jadi kondisi airnya itu air sawah. Jadi agak sedikit coklat warnanya karena memang saat air sumurnya itu digali pun tetap airnya itu tidak sebersih air yang berada di daerah-daerah yang jauh dari persawahan ya, karena airnya memang seperti air sawah sehingga kondisinya agak sedikit kotor dan agak berlumpur. Nah, ini menyebabkan salah satunya adalah mesin cuci itu sering rusak ya. Setidaknya pernah 2 atau 3 kali mesin cuci ibu saya ini diganti terus ya, karena kondisi airnya memang agak coklat, sehingga selain itu juga volume airnya itu tidak banyak karena sering mampet dan sebagainya. Nah, karena sudah terlalu parah dan volume airnya juga cukup kecil, maka akhirnya bapak saya itu meminta pada saya untuk mencarikan solusi gimana caranya supaya air sumur yang ada di rumah kami ini kembali bersih plus volumenya banyak. Nah, akhirnya setelah searching di berbagai referensi, di berbagai tempat, akhirnya saya menemukan solusi bahwa kalau seandainya memang ingin airnya bersih dan volumenya banyak, maka setidaknya ada 2 hal yang harus dicarikan penyelesaiannya ya. Yang pertama yakni menambahkan filter air ya, menambahkan filter air dan juga menambahkan pompa pendorong. Nah, filter air itu cari yang besar, yang tabung ya. Ada banyak saya kira teknologi yang sekarang bisa gunakan, dan filter air tabung itu, yang tabungnya itu tabung yang besar yang tinggi, dan nanti akan dimix dengan bahan-bahan filter air ya, seperti batuan, pasir, dan juga karbon kayak gitu ya, aktif karbon. Dan nanti si bahan-bahan ini nanti akan dimasukkan ke dalam filter air. Seperti yang teman lihat tadi bahwa toren di rumah orang tua saya itu adanya di dak atas ya, dekat rumah. Nah, sementara air sumurnya itu ada di posisi dapur. Jadi saat pertama kali melakukan instalasi memang ada kesalahan dari si tukangnya ini, dia menempatkan tabungnya agak jauh dari sumur sehingga menyebabkan volume air itu sedikit berkurang. Ditambah lagi memang tidak ada pompa pendorong dari si toren ke dalam instalasi pipa-pipa rumah ya. Nah, ini tabung filternya saya membeli merek WaterTech ya. Harganya ini sekitar 600-700an. Itu sudah satu paket dengan peralatan ininya ya, putaran-putaran dan sebagainya. Jadi ini satu paket. Plus saya juga beli bahan-bahan tadi untuk melakukan filtrasinya. Jadi semuanya jumlahnya yang kita beli dari mulai tabung dan filternya itu plus berbagai bahan untuk membersihkan kotoran di air, itu semuanya satu paket sebesar biaya sekitar 1,2 ya, 1,2 juta rupiah ya. Itu sudah dapat semuanya.
Nah, ini adalah pompa pendorong yang nanti akan kita gunakan untuk mendorong air dari toren ke instalasi. Jadi polanya dari air sumur itu masuk dulu ke filter, tabung filter. Nah, dari tabung filter lalu dimasukkan ke toren. Nah, dari toren itu kondisi airnya sudah bersih, baru didorong menggunakan pompa pendorong Shimizu untuk dimasukkan ke instalasi rumah. Makanya posisi instalasinya kami rubah, yang semulanya awalnya ya, yang awalnya si torennya itu ada di dak, kami pindahkan berdekatan dengan sumur dan berdekatan dengan sanyo pengambil air dari sumur dan juga berdekatan dengan pompa pendorongnya. Karena kami yakin setelah kita punya pompa pendorong, maka kita tidak usah menempatkan torennya di atas dek, cukup berdekatan dengan air sumur dan plus sanyo yang menarik air dari sumur, sehingga itu akan mengurangi jumlah pipa dan mengurangi juga daya listrik yang nanti akan timbul dari kedua pompa air ini. Teman-teman, sebenarnya opsi pompa pendorong ini bisa juga diganti dengan pompa biasa ya. Karena kalau pompa pendorong yang tipe yang saya beli ini memang dia sensitivitas dari tekanan airnya itu harus tinggi ya, sehingga kalau seandainya teman membeli yang tipe seperti itu pastikan bahwa pada saat instalasi, pastikan tekanan air dari toren itu cukup tinggi sehingga nanti sensornya akan mendeteksi bahwa airnya sudah ada, atau dia sehingga mesinnya akan automatically nyala ya. Karena kemarin sempat kami itu memasang pompa Shimizu tipe TB ini, tapi saat kami buka si keran dari toren itu si mesin Shimizu-nya itu nggak menyala. Lalu kami coba konsultasi ke toko yang jual alat Shimizu tersebut ya, pompa tersebut, dan dia bilang bahwa memang ini jenis pompanya mengandalkan tekanan dari air. Nah, nanti saat teman-teman akan memasang instalasi dari pompa lama ke toren, itu pastikan juga semua air yang ada di dalam pipanya itu dikeluarkan dulu ya. Nah, ini saya tadi yang contoh sanyo itu pompa lama, itu si pipanya kita potong sedikit supaya air yang ada di dalam pipa yang selama ini mungkin mengendap itu dikeluarkan. Selain kita juga nanti akan membersihkan toren. Nah, ini pemasangan pipa ke dalam tabung filter ya. Jadi saat teman-teman nanti membeli paket tabung filter kayak merek yang punya saya punya ini WaterTech gitu, nanti teman-teman akan diberikan semacam peralatan kelengkapannya ya, dari mulai saringan untuk di bawah dan lain-lain. Cuman memang yang belum itu hanya pipanya. Otomatis teman-teman harus membeli pipa di toko bangunan beserta dengan lem dan lain-lain ya. Nah, nanti pada saat teman-teman akan memasukkan ke dalam tabung, itu pastikan bahwa teman-teman harus mengukur dulu tingkat ketinggian daripada pipa ini ya. Nanti diukur lalu dimasukkan ke dalam tabungnya. Nah, pastikan nanti teman-teman mengukur jarak antara pipa dengan alat putar tabung yang ada di paling atas. Nah, itu harus benar-benar presisi dan harus pas. Nah, nanti setelah teman-teman yakin bahwa saat alat pemutarnya itu pas, barulah teman-teman nanti memasukkan bahan-bahan untuk mekanisme filtrasi air ya. Nah, pastikan lubang yang ada di saringan tadi yang bawah saat teman-teman masukkan pipa ke dalam tabung itu pastikan ditutup dulu ya, pakai plastik atau pakai bisa juga kain gitu, tutup dulu supaya tidak ada kerikil, batu ataupun karbon yang masuk ke dalam pipa yang tadi dimasukkan tadi. Nah, ini mekanisme memasukkan bahan-bahan ke dalam tabung filter. Teman-teman harus cari semacam alat kayak selongsong kayak gitu ya untuk dimasukkan supaya si bahan-bahan itu tidak tumpah ya. Nah, untuk komposisi pengisian itu teman-teman bisa mengisi masing-masing seperempat bagian ya, seperempat misalkan kerikil, seperempat karbon, seperempat lagi batu-batuan. Itu menyesuaikan, dan nanti teman-teman akan melihat mengukur berapa sebenarnya komposisi dari bahan-bahan tersebut. Nah, pastikan itu merata sampai ke puncak ya. Nah, nanti di situ teman-teman sebenarnya bisa membaca buku petunjuknya yang saat nanti kita beli, dan nanti pastikan teman-teman memasukkan komposisi bahan-bahan itu secara rata ya, supaya air kotor yang nanti akan kita masukkan itu benar-benar
terurai dan terserap kotorannya di situ ya. Nah, hal lain yang juga harus teman-teman perhatikan adalah pada saat pemasangan instalasi pipa baik ke toren ataupun ke pompa Shimizu yang baru, pompa pendorong itu teman-teman pastikan kalau dimungkinkan menggunakan water moor ya, untuk memudahkan instalasi. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita tinggal membuka pipa tersebut tanpa kesulitan untuk memotong lagi. Nah, ini mekanisme pemasangan instalasi pipa di tabung. Jadi ada 3 pipa ya. Satu yang masuk dari yang in dari air ya, dari air sumur. Kedua yang out yang nanti akan dimasukkan ke toren. Satu lagi adalah pipa untuk pembuangan ya. Jadi teman-teman, si tabung ini menyediakan tempat pembuangan khusus kalau seandainya ternyata misalkan si tabungnya sudah cukup kotor. Misalkan teman-teman memakai sudah 1 bulan, maka teman-teman bisa mengeluarkan kotoran di dalam tabung ini dengan hanya memindahkan tombol yang ada di atas ke pembuangan ya, tempat pembuangan khusus untuk membuang kotoran. Nah, ini saat kami memasang pompa pendorong yang nantinya akan kita keluarkan di toren ya. Nah, secara garis besar teman-teman saat memasang pompa pendorong, teman-teman pastikan juga untuk mencuci atau membersihkan toren yang kita pakai. Nah, mekanisme pembersihannya teman-teman bisa menggunakan sitrun ya, semacam sitrun pembersih kayak gitu ya, yang teman-teman bisa beli di toko bangunan untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam toren. Nah, ini contohnya kotoran torennya cukup kotor banget karena memang ini banyak kotoran dari air sawah, sehingga kondisi toren itu cukup mengkhawatirkan ya, itu hitam pekat seperti itu. Makanya kita membersihkan toren plus pakai rinso ya, dicampur di mix sehingga menghasilkan toren yang kembali bersih seperti ini. Memang ini butuh waktu. Nanti teman-teman bisa menggunakan sitrun dan rinso, dibiarkan dulu, nanti baru dibersihkan secara merata ya.
Nah, setelah torennya bersih, barulah teman-teman dekatkan si toren itu ke pompa pendorongnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa instalasi yang semula dipasang oleh mekanik sebelumnya itu kita rubah sehingga toren yang semula dipasang di dek kita pindahkan berdekatan dengan tabung plus berdekatan dengan sumurnya, sehingga ini memangkas instalasi pipa yang sebelumnya ya. Nah, ini juga bisa menghemat pipa plus menghemat juga aliran listrik nantinya. Karena memang kita tidak membutuhkan lagi tekanan yang dari atas karena kita sudah mempunyai pompa pendorong. Jadi hasil dari saringan air tabung filter itu kondisi air dari dalam sumur masuk ke filter tersebut. Setelah itu difiltrasi di situ, lalu kemudian hasil dari filter tabung itu nanti akan masuk ke toren. Nah, dari toren inilah nanti akan didorong oleh si pompa untuk masuk ke instalasi toilet yang ada di rumah kita. Nah, pada saat teman-teman memasang pipa di pompa pendorong yang nanti akan nyambung ke toren dan juga akan nyambung ke instalasi rumah, pastikan teman-teman menggunakan water moor yang seperti disampaikan tadi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kalau seandainya ternyata kita salah memasang. Nah, ini pompa pendorongnya yang memang tipenya tipe yang khusus untuk mendorong, ternyata pada saat kami pakai itu tidak hidup ya teman-teman. Kendalanya memang si mesin tidak hidup karena memang tekanan airnya cukup kurang. Nah, makanya kami akhirnya mengganti dengan pompa biasa, pompa bukan jet pump untuk pendorong yang biasa, sehingga
karena memang trolnya ada bersebelahan dengan kita sehingga menyebabkan tekanannya itu menjadi berkurang. Maka kami mengganti pompa yang semula pendorong menjadi pompa biasa. Nah, ini jadi semacam masukan buat teman-teman kalau seandainya besok akan mengganti atau menggunakan pola yang seperti saya ini, pastikan bahwa pompanya adalah pompa yang tepat ya. Jangan sampai salah membeli pompa. Oke, thank you for watching. Have a nice weekend. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.